Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mata kuliah bank dan lembaga keuangan dengan tema pasar modal. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Rizky Ayep Priliansa. Yang kedua ada Ruanti Dwi Cahyaning Tias. Yang ketiga Sahrul Maulana. Yang keempat Samsul Fauzi. Dan yang kelima Safrizal Dinullah. Oke, kita lanjut ke materinya. Pasar modal. Pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Sejarah awal berdirinya pasar modal di Indonesia. Awal abad 19 merupakan permulaan dari aktivitas jual beli saham ataupun obligasi. Bahkan dalam buku Efek Tengich disebutkan bahwa jual beli efek ini sudah berlangsung sejak tahun 1880. Baru pada tahun 1992, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam's Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia, setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini, karena pada awal abad 19 tersebut, berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan untuk itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah, pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut, resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia atau Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi,
dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan manfaat jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama, emiten. Perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjual, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Lalu yang kelima, pialang atau broker, perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Selanjutnya, lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, Perusahaan Efek. Yang keempat, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Lalu selanjutnya ada manfaat pasar modal. Berikut ini manfaat pasar modal bagi emiten dan investor. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain ada 3 manfaat bagi investor pada pasar modal, yaitu yang pertama, nilai investasi. Perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham dan mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Risiko investasi pada pasar modal. Risiko terkait investasi pada pasar modal adalah sebagai berikut. Ada 2 risiko terkait investasi pada pasar modal. Yang pertama, kerugian modal, dalam bahasa Inggris capital loss. Kerugian dari selisih harga pembelian dan penjualan. Investor menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeli. Yang kedua, likuiditas perusahaan. Bisa disebut perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau bisa dibubarkan. Fungsi pasar modal. Setelah mengetahui definisinya, sekarang mari kita ketahui beberapa fungsi yang dimiliki oleh pasar yang satu ini.
Setidaknya ada 6 fungsi dari pasar modal yang penting diketahui oleh semua orang. Penjelasannya dari setiap poinnya akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, berfungsi untuk menambah modal usaha. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir, sebagai indikator perekonomian suatu negara. Apa saja peranan yang dimiliki oleh pasar modal? Nah, setelah memahami lebih dalam tentang pasar yang satu ini, informasi terkait yang akan dibagikan pada kesempatan ini yaitu terkait peranannya. Ada beberapa peran dari pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga ini. Beberapa peran yang dimiliki bisa disimak pada poin di bawah ini. Peran pertama yang dimilikinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Yang pertama, sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapa saja. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Sebagai gambarannya, nanti berpeluang untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis yang sedang dijalankannya tersebut. Yang terakhir, saat akan menjual surat berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian Indonesia, pasar modal juga memiliki peranan antara lain. Yang pertama yaitu berperan sebagai intermediasi lembaga perantara keuangan selain bank. 2. Memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan investasi. 3. Memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka pelunasan usaha ekspansi. 4. Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. 5. Memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Tujuan pasar modal. Dalam pembentukan pasar modal mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya, laba. Jenis-jenis pasar modal. Ada 2 jenis pasar di pasar modal. Pasar perdana. Pasar perdana yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin, emisi dan agen penjualan kepada para investor publik. 2. Pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana di pasar ini efek-efek perdagangan dari suatu investor lainnya. Kelebihan pasar modal. Yang pertama, sumber perdanaan bagi perusahaan. 2. Indikator perkembangan ekonomi suatu negara. 3. Sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Selanjutnya, kelemahan pasar modal. Di sini ada 3 kelemahan pasar modal. Yang pertama itu belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Yang
BEI merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta BEJ dengan Bursa Efek Surabaya BES. Sementara untuk contoh pasar modal yang ada di dunia ialah sebagai berikut: Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, Toronto Stock Exchange (TSX), Shanghai Stock Exchange. Selanjutnya, struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan, menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi kelompok kami, itulah informasi seputar pasar modal yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Setelah membaca artikel ini, diharapkan siapapun sudah tidak bingung lagi jika suatu saat ditanya mengenai hal yang satu ini. Semoga artikel ini bisa memberikan gambaran umum bagi siapa saja yang memang tertarik untuk terjun dan mendalami bidang yang satu ini secara lebih dalam. Jika Anda berencana membuat usaha, Anda melantai di pasar modal, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah dengan melakukan pembukaan sesuai standar pada bisnis dan mampu membuat laporan keuangan yang berisi informasi keuangan bisnis yang faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.